Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Di hari Ahad ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tepat tanggal 29 Juni 2025 yang bertepatan tanggal hijriahnya yaitu 3 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Di pagi hari kita diberikan nikmat sehat sekaligus bisa memanfaatkan kesehatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui cara menuntut ilmu, yaitu mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah, bahasa Arab. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kita di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang keistimewaan dari bahasa Arab. Mulai dari surah Az-Zukhruf, surah Yusuf, kemudian surah Ar-Ra'd, surah Toha, surah Asy-Syu'ara, di surah Az-Zukhruf ayat 3, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran ini dalam berbahasa Arab. Kemudian di surah Yusuf ayat yang kedua Allah katakan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Berbanding lurus penguasaan seseorang terhadap bahasa Arab terkait dengan kemajuan akal dan keluasan pikirannya. Bahkan nantinya dia bisa berpikir jernih ketika dia sudah bisa ya, memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Begitupun di surah Ar-Ra'd ayat 37, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan kata Allah. Kemudian di surah Thaha ayat 113, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan arabiyya, dan seterusnya di surah Asy-Syu'ara, di surah Fussilat ya ayat 3 itu kan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyya. Di surah Az-Zumar ayat 28, Qur'anan arabiyya ghaira dzi iwajin, tidak ada kebengkokan nih. Kenapa Al-Quran dipilih oleh Allah dalam bahasa Arab? Maksudnya Allah memilih bahasa Arab di dalam Al-Quran ini. Ya. Nah, kemudian juga di surah Al-Ahqaf ayat 2, wa hadza kitabun musaddiqul lisanan Arabi Arabiyyah, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kita telah membaca muqaddimah, pendahuluan dari pensyarah, yakni Syekh Ahmad Iskandar hafizahullahu tabaraka wa taala, yang menjelaskan gambaran umum dari kitab yang akan kita baca nantinya ke depannya. Bahkan insya Allah sampai khatam kitab ini, dan kami pun akan mengijazahkan sanad matan jurumiyah yang sampai kepada Imam Ibn Jurum insya Allah. Di mana beliau Syekh Ahmad Iskandar mengatakan di pendahuluan, wastadlaltu, dan kami dan saya pun kata beliau beristidlal, yaitu menukil, menjadikan contoh dari setiap kaidah nahwu yang telah beliau jelaskan dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kemarin saya katakan istidlal itu menarik satu kesimpulan hukum, tidak, itu keliru ya. Jadi di sini kami perbaiki. Yang mengambil satu kesimpulan hukum itu istilahnya adalah istinbat. Berbeda dengan apa? Istidlal. Istidlal itu secara mudah bisa kita artikan berdalil. Ya. Kemudian juga kami ingin mengoreksi kembali juga terkait kemarin saat menjelaskan dua universitas tertua, ya kalau tidak salah kami katakan
Ya, Zaitunah, Universitas Zaitunah itu di Maroko tidak, dia di Tunisia. Namun secara umum Tunisia itu masuk dalam wilayah Maghribah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala. Kalau Al-Qarawiyyin baru bukan hanya di wilayah Maghribah saja tapi juga masuk ke dalam teritorial negara Maroko saat ini. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke pembahasan Al-Kalamu wa Aqsamuhu teman-teman semua. Kalam dan pembagiannya. Yang dimaksud dari aksamuhu atau pembagiannya di sini adalah syarat dari sesuatu itu bisa dikatakan kalam nantinya. Nah, ini adalah matan atau perkataan Al-Imam Ibn Jurum, baru nanti di bawah ada perkataan dari pensyarah, yaitu perkataan dari Syekh Ahmad Iskandar. Beliau jelaskan nanti secara detail. Nah, silakan siapa yang mau baca terlebih dahulu, ini matannya, tulisan dari Al-Imam Ibn Jurum. Ustaz. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ibnu ajurmi. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lami. وحروف الخفض وهي من وإلى وأن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث والسكينة والحرف ما لا يسلو معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Baik, nah ya. Nah, tadi kayak saya katakan aksamuhu eh, syarat ya, itu bukan syarat, afwan. Aksamuhu itu adalah unsur penyusun kalam. Ya, unsur penyusun kalam. Unsur penyusun kalam itu nanti ada isim, ada fiil, ada juga huruf. Nah, dikatakan pula aksam pembagiannya, pembagian kalam begitu. Namun nanti terkait syarat kalam ini ada di dalam definisi kalam itu sendiri. Ya, dikatakan kalam adalah al-lafzu. Apa itu lafaz? Kemudian dikatakan pula tadi al-murakkab. Apa itu murakkab? Dikatakan pula al-mufid. Apa itu mufid? Dan dikatakan pula terakhir bil wada'i. Nah, berarti kan di sini ada empat kata dari mulai lafzu, murakkab, mufid, dan wada'. Nah, empat kata ini inilah yang nantinya dimasukkan sebagai syarat sesuatu itu bisa dikatakan kalam. Nah, ya, al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, kemudian wada. Nah, ini yang nantinya akan dijelaskan oleh pensyarah. Kita akan lihat penjelasan beliau. Al-lafzu, apa itu lafaz? Silakan dibaca. Siapa yang mau boleh gantian? أنا أستاذ. Boleh. اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على حروف اللغة العربية الهجائية. Nah, ya. Lafaz itu, kata beliau, adalah as-saut. As-saut itu artinya suara. Saut artinya suara. Berarti yang terlafalkan itu adalah yang disuarakan. Nah, suara itu muncul dari mana? Kharij. Ya, dia keluar dari minal fammi, dari mulut. Nah, ya. Kemudian al-mustamilu, ini kita baca domah, tidak kita baca kasroh. Kenapa? Karena mustamil menjadi naat untuk ya as-saut atau al-kharij. Nah, jadi suara yang keluar dari mulut itu dia apa? Al-mustamil. Harus meliputi atau mencakup begitu. Mencakup atas apa? Al-mustaminu ala hurufil lughah al-arabiyah. Nah, jadi harus mencakup huruf-huruf bahasa Arab yang disebut sebagai huruf hijaiyah. Dari alif sampai apa? Ya, gitu. Nah, ya. Dan itu tidak perlu keseluruhan yang terucap. Nah, ya. Tidak perlu keseluruhan yang terucap. Namun sebagiannya boleh. Sebagian dari huruf hijaiyah. Nah, itu barulah dianggap sebagai lafal. Maka di sini kitabah, kitabah artinya adalah tulisan.
Fal kitabah tulisan. Kira-kira kalau teman-teman menulis, terus teman-teman nggak baca itu tulisan, ada suara nggak yang keluar dari mulut teman-teman? Tidak ada Ustaz. Nah, tidak ada ya, la yujad. Nah, tidak ada yang keluar. Tidak ada suara yang keluar dari mulut, ya. Nah, maka tulisan tersebut apakah bisa kita katakan lafaz? Tidak tidak bisa. Berikutnya, yang kedua, ada rumus. Rumus ini simbol. Simbol seperti marka jalan. Marka jalan itu kan simbol tuh, ya. Nah, simbol-simbol tertentu, ya. Itu dia terlafalkan tidak oleh kita. Kita mengeluarkan suara dari mulut. Ah, enggak, ya. Dia hanya gambar, gitu ya. Dia hanya gambar. Berarti rumus ini termasuk lafaz tidak? Tidak. Ya. Kemudian isyarah. Isyarah ini adalah isyarat. Isyarat seperti kalau teman-teman aktif di pramuka itu kan, ya ada sandi-sandi atau ketika di hutan, nah ya, nah, isyarat ini harus begini, harus begitu. Nah, itu ada tidak suara yang keluar dari mulut kita ketika kita sedang memberi isyarat? Coba kalau enggak nunjuklah kalau di sini. Ya kita nunjukin tuh, gitu. Nggak ngeluarin suara, kita tunjuk aja pakai jari kita. Nah, terkadang hal tersebut bermanfaat bagi lawan bicara, betul bermanfaat, bahkan memberikan informasi, iya betul, bagi si lawan bicara. Akan tapi kan tidak ada suara yang keluar dari mulut kita, maka hal tersebut tidaklah dikatakan lafaz. Kalau kitabah, rumus, dan isyarah itu tidak dikatakan lafaz, berarti dia sudah tidak terpenuhi satu syarat nih untuk bisa dikatakan kalam. Lafaz ya kan tidak terpenuhi, maka udah pasti langsung dikatakan di sini laisat bikalamin. Bukankah? Bukan kalam. Walau afadat maknan. Meskipun tulisan, rumus simbol, isyarah isyarat, dia itu afadat, memberikan makna. Ya kan pasti memberikan makna tuh. Terkadang ya, terkadang dia memberikan makna isyarat tuh. Isyarat bahaya, ya. Kemudian rumus simbol adanya racun, tengkorak gitu kan, atau apalah gitu ya. Kemudian kitabah tulisan meskipun kita bacanya dalam hati kan bermanfaat, ada pesan yang disampaikan, informasi. Tapi tetap dia tidak ada suara yang keluar dari mulut, gitu ya. Bahkan sekalipun dikeluarkan dari mulut ya harus mencakup huruf huruf hijaiyah, huruf bahasa Arab. Gitu teman-teman ya. Nah, nah, ini tentunya apa? Menurut ulama nahwu gitu. Menurut ulama nahwu, bukan menurut ulama bahasa secara umum, bukan. Tapi menurut ulama nahwu. Sekarang kita masuk al-murakkab. Apa itu murakkab? Silakan dibaca. Nah Ustaz. Boleh, boleh. Nah, silakan. Al-murakkabu ma tarakkaba min kalimataini tahqiqan aw taqdiran aw aktsara min kalimataini. Nah, Tahqiqan ka Zaidun qa'imun aw taqdiran ka kum. Wa taqdiru kalimati thaniyati dhamiru mustatiru anta aw aktsara min kalimataini nahwu dhahaba Zaidu ilal madrasati. nah ya. Nah, di sini ada murakkab. Syarat sesuatu itu bisa dikatakan kalam setelah lafaz tadi ya. Karena Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan kalam itu adalah lafaz, kemudian al-murakkab, dan ketiga nanti al-mufid, dan yang keempat adalah wada' dengan peletakan bil wada'i. Nah, murakkab di sini itu adalah matarokkaba, apa yang tersusun min kalimataini dari dua kata. Dan terkadang dua kata yang tersusun itu bisa bersifat tahqiq, terlihat, kemudian takdiran, tidak terlihat alias ditakdirkan begitu. Au aksara, atau dia lebih dari dua kata. Ya, aksara min kalimatain
dia lebih dari dua kata. Bisa tiga, begitu. Bisa empat. Nah, ini contoh susunan dua kata yang secara tahqiq terlihat oleh kita, terbaca. Ini seperti dua lafal ini, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kedua-duanya terlihat ya. Nah, ini sudah memenuhi nih. Zaidun sebagai subjek dan qaimun sebagai predikat. Artinya Zaid berdiri. Gitu. Kemudian ada yang secara takdir, au takdiran, kum. Nah, kum di sini kalau kita lihat dia hanya satu kata saja, kum. Tapi sebetulnya dia sudah memenuhi ya syarat dikatakan murakkab karena dia tersusun dari dua kata. Loh, satu katanya lagi mana? Satu katanya lagi itu adalah domir yang disembunyikan yakni anta. Nah, ya, wa taqdirul kalimati asaniyati dan takdir dari kata yang kedua yakni kum adalah domir mustatir anta. Domir yang tersembunyi, mustatir artinya apa? Tersembunyi. Jadi seakan kita katakan gini, kum anta, bangunlah kamu, gitu ya. Kum anta. Nah, berikutnya di sini, au aksara min kalimatain. Nah, ini yang lebih dari apa? Lebih dari dua kata. Lihat di sini, ada berapa kata? Zahaba Zaidun ilal madrasati. Ada berapa kata, teman-teman? Ada 4. Ada empat. Kata yang pertama mana? Zahaba. Zahaba. Kata yang kedua Zaidun. Yang ketiga ila. Yang keempat al-madrasah. Apakah ini sudah cukup kita katakan sebagai murokab? Betul. Ini murokab. Nah, ternyata murokab ini dipersyaratkan kembali wa yushtaratu fit tarkibi ayyakuna tarkiban isnadiyan. Ya. Dan dipersyaratkan di dalam tarkib yakni murokab ayyakuna tarkiban isnadiyan, dia itu harus susunan isnad, bentuk penyandaran. Apa? Bentuk penyandaran. Yaitu ismaini. Nah, ya. Susunan dua isim. Ismaini ini artinya dua isim. Berarti dia disusun dari dua isim atau dua kata benda. Seperti halnya Zaidun dan Qaimun. Ya. Zaidun dan Qaimun. Nah, ini bisa. Berikutnya, nah Zaidun Qaimun ini disebut dengan tarkib isnadi juga. Ya. Tarkib isnadi juga. Karena nanti sudah memenuhi posisinya, dia dikatakan sebagai kalimat sempurna. Tadi kan kita katakan Zaid sebagai subjek, Qaim sebagai predikat gitu. Nah, ya. Istilahnya dalam bahasa Arab apa? Zaidnya adalah mubtada, Qaimnya adalah khobar. Berikutnya, au fi'lan wasman atau dia tersusun dari fi'il dan isim. Zahir, nampak nih. Ya, nampak. Isimnya nampak. Lihat di sini. Koma Zaidun. Komanya fi'il, Zaidunnya isim. Nampak gak ya isimnya? Gitu. Nah, ini sudah terpenuhi langsung dikatakan apa? Murakkab. Zaid di sini sebagai pelakunya koma. Karena koma kan adalah fiil. Fiil kemarin kita udah singgung adalah kata kerja. Kata kerja di bahasa manapun pasti butuh yang namanya subjek pelaku. Maka subjek dari si koma adalah lafal Zaidun. Berikutnya au fi'lan wasman mutmaran atau fiil dan isim yang disembunyikan. Nah, jadi teks, dalam teks atau ketika kita lafalkan hanya fiilnya saja. Namun sebetulnya ada failnya. Failnya berupa domir, ya, domir atau isim di sini. Ya, domir itu juga isim, gitu ya. Nah, jadi failnya itu adalah do, isim domir yang disembunyikan. Mutmar itu domir, ya, isim domir yang disembunyikan. Seperti istaqim, istaqim. Nah, ini sejatinya apa? Dia murakkab. Mana kata yang dihapusnya kita takdirkan lah, yakni anta, gitu ya. Nah, ini murakkab yang secara takdir. Kalau yang koma Zaidun dan Zaidun qaimun ini murakkab secara tahqiq. Kita lanjutkan lagi syarat yang ketiga.
sesuatu itu bisa dikatakan kalam, yakni al-mufid. Silakan dibaca al-mufid. Boleh gantian? Hmm. Mana Ustaz? Boleh, Nam, silakan. المفيد ما أفاد السامع فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا ينتظر السامع كلاما آخر كقام زيد وقد أفاد الكلام نسبة القيام إلى زيد. Nah, ini syarat ketiga ini penentuan dari dua syarat yang sebelumnya. Ketika sudah terpenuhi dua syarat sebelumnya, nah kalau dia jadi harus terpenuhi dengan syarat yang ketiga ini juga. Mufid yang artinya adalah ma'afada, yang memberikan faidah, yang memberikan informasi as-sami'a kepada pendengar, pendengar atau lawan bicara. Di mana nanti yahsunus sukutu alaiha. Si pendengar ini ketika sudah mendapatkan informasi dari suatu kalam, misalkan dari suatu lafal berbahasa Arab yang tersusun dengan minimal dua kata dan itu berisikan informasi, si pendengar langsung diam dalam keadaan baik, ya. Yahsunus sukutu, diam dengan baik alaiha, atas faidah tersebut. Bihaitsu la yantaziru as-sami'u kalaman akhar. Di mana nantinya si sami ini, pendengar ini ketika sudah mendengarkan kalam yang berisikan informasi, ya dia la yantaziru kalaman akhar. La yantaziru artinya apa? Tidak menunggu lagi kalam yang kalam yang lain. Dalam bahasa Indonesia itu kan ketika ada orang yang mengatakan kursi rusak, kursi itu rusak. Ya udah, si pendengar, oh gitu. Udah diem, gitu ya. Diem. Walaupun juga ada kemungkinan dia bisa bertanya kenapa rusak gitu kan. Tapi sebetulnya tanpa dia harus bertanya kenapa rusak, dia punya kesempatan untuk diam juga karena sejatinya kalimat kursi itu rusak sudah memberikan informasi. Apa informasi yang diberikan di sana? Rusaknya rusaknya kursi gitu. Beda kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba datang kepada antum semua, kursi, kursi, ya kursi. Udah satu kata aja tuh kursi, gitu. Kira-kira berfaedah nggak? Itu Ustaz. Belum. Belum ya, belum berfaedah. Pasti langsung tanya, kenapa kursi? Gitu ya. Tanya, pasti dia nunggu, nunggu kalam yang lain tuh untuk menyempurnakan kata kursi tadi. Atau kalau misalkan dia tersusun dari dua kata tapi nggak mufid. Jika kursi itu, jika kursi itu. Nah, sama aja. Meskipun itu tersusun dari dua kata. Nah, jika kursi itu. Nah, itu pakai bahasa Indonesia ya. Walaupun sekalipun terpenuhi syarat murokab, syarat mufid, tapi dia tidak menggunakan bahasa Arab, tetap dia tidak bisa dikatakan kalam. Nah, maka kita langsung masuk ke contoh yang berbahasa Arabnya nih. Seperti kaqama Zaidun, seperti koma Zaidun. Nah, artinya Zaid telah berdiri. Kan koma fiil, Zaid fa'ilnya. Fa'il itu subjek pelaku dari si koma, dari fiil koma. Maka kalimat koma Zaidun di sini kita bisa katakan dia adalah kalimat yang sempurna. Dan kalimat yang sempurna itu sudah pasti memberikan informasi. Lihat di sini. Faqad afadal kalamu nisbatal qiyami ila Zaidin. Maka sungguh kalam koma Zaidun itu afada telah memberikan faedah nisbatal qiyam, penyandaran berdiri kepada Zaid. Jadi berdirinya si Zaid itulah informasi dari kalam koma Zaidun. Nah, koma Zaidun ini sudah bisa kita katakan kalam. Kenapa demikian? Yang pertama, terlafalkan.
di dalam bahasa Arab kita keluarkan dari mulut kita berupa suara dan dia juga murokab sudah tercapai batas minimal tarkib ya, yakni dua kata dan mufid memberikan faedah nisbatal qiyami ila Zaidin. Nah, adapun jika kamu katakan in qoma Zaidun, jika Zaid berdiri, fahadza laisa bikalamin. Maka ini bukanlah kalam. Kenapa demikian? Li'annahu la yahsunu sukutu alaihi. Karena apa? Tidak diam ya atas kalam tersebut si sami, si pendengar maupun si mukhatab. Wasami'u yantaziru an tukhbirahu madza sayahdutsu in qama Zaidun. Dan tentunya as-sami, pendengar itu yantaziru akan menunggu an tukhbirahu agar kamu mengabarkannya madza yahdusu apa yang akan terjadi in qama Zaidun, apa yang akan terjadi jika Zaid itu berdiri. Berarti kan butuh kalam lagi untuk menyempurnakan kalimat in qama Zaidun. Maka in koma Zaidun belum bisa kita katakan kalam. Meskipun sudah tersusun minimalnya dari dua kata, telah terlafalkan ya melalui mulut kita dengan bahasa Arab, tapi tidak terpenuhi syarat mufid. Berikutnya wa in kulta in koma Zaidun fasa ukrimuhu. Nah, ini jika Zaid berdiri, maka saya akan memuliakannya. Saukrimuhu, saya akan memuliakannya. Maka ini adalah kalam karena sudah dilengkapi dengan fasa ukrimuhu. Li'annahu afadas sami'ah karena kalam tersebut telah memberikan faidah kepada pendengar ya, faidatan. Faidah ya. Yahsunu sukutu 'alaiha yang membuat si pendengar itu diam dengan baik atas faidah di kalam in koma Zaidun fasa ukrimuhu. Berikutnya, wa in kulta dan jika kamu katakan inna jaha Zaidun fil imtihan, jika Zaid berhasil fil imtihan di apa namanya? Di ujian, dalam ujian, ini murakab, dia tersusun min aktsara min kalimatain ya kan? Lebih dari dua kata nih susunannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, ada lima kata nih. Lakinnahu laisa bikalamin karena akan tetapi dia bukanlah bukanlah kalam. Kenapa? Li'annahu la yahsunu sukutu alaihi. Karena si Sami tidak diam secara baik atas kalam tersebut. Wasami'u yantaziru an tukhbirahu madza sayakunu ba'da najahi Zaidin fil imtihan. Nah, si pendengar ini tentu akan menunggu kamu mengabarkannya apa yang akan terjadi setelah keberhasilannya Zaid di dalam ujian. Gitu. Jadi butuh kalam lagi tuh untuk menyempurnakan inna jaha Zaidun fil imtihan ya. Nah, ya. Butuh kalimat lagi maksudnya. Nah, ya. Butuh apa? Butuh kalimat lagi untuk menyempurnakan kalimat ini nih. Inna jaha Zaidun fil imtihani. Berikutnya wa in kulta dan jika kamu katakan inna jaha Zaidun fil imtihan, jika Zaid itu berhasil lulus ya di dalam ujian, fasaufa ujazihi. Maka aku akan ujazihi. Apa artinya ujazihi? Maka aku akan Memberikan balasan atau hadiah betul dengan sekali memberikan balasan kepadanya, yakni menghadiahkannya begitu. Karena sudah ada kalimat fasaufa ujazihi lengkaplah langsung makna kalimat sebelumnya yakni inna jaha Zaidun fil imtihan lengkap dengan fasaufa ujazihi maka ini bisa kita katakan kalam fahada kalamun maka ini adalah kalam kenapa li'annahu afadas sami'a faidatan yahsunu sukutu 'alaiha fasami'u la yantaziru kalaman oke tidak perlu saya terjemahkan lagi ya. Lanjut, bil wada'i. Silakan dibaca. Ini syarat terakhir. Bil wada'i itu adalah ma tabaqa al-lughat al-arabiyyata. Yang
menyesuaikan atau sesuai bahasa Arab fil wada'i dalam peletakannya. Bi ayyakunal kalamu minal alfadzil lati yang dimana kalam itu harus dari apa? Dari alfaz. Alfaz ini bentuk jamak dari lafzun. Nah, jadi kalam itu harus dari apa? Dari lafal-lafal allati wadu'aha al-arabu. Yang mana lafal-lafal tersebut telah diletakkan oleh orang Arab. Liddalalati gunanya untuk menunjukkan ala makna atas makna minal ma'ani dari makna-makna ala muqtadha atas konsekuensi qawaidil lughatil arabiyyati, ya, atas konsekuensi kaidah-kaidah kebahasa Araban. Jadi singkatnya wada' itu ya harus berbahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang diletakkan nih ya oleh orang-orang Arab begitu ya, wada'aha al-arabu fa kalamul a'ajim. Nah, maka perkataan orang ajam itu adalah orang selain Arab. Jadi orang Arab itu membagi adanya dua jenis orang di dunia ini, ya, yaitu atau dua jenis bangsa. Yang pertama adalah bangsa Arab, yang kedua adalah bangsa non-Arab, gitu. Bangsa non-Arab itu dianggap ajam sama mereka. Nah, kita juga termasuk ajam. Maka setiap kalam ajam, kalimat-kalimat bahasa asing non-Arab itu laisa bikalamin indan nahwiyin. Bukanlah kalam menurut ulama nahwu. Gitu ya. Li'annahu laisa arabiyan. Karena ucapan atau kalimat tersebut tidak berbahasa Arab. Wa aswatul hayawanat dan juga suara hewan ya. Suara hewan apalagi ya? Suara hewan udah jelas bukan kalam. Nah, falau kulta, maka kalau kamu katakan Allahu Akbar, fahadha kalamun 'inda nahwiyin. Maka ini merupakan kalam menurut ulama nahwu. Yang pertama, Allahu Akbar kita ucapkan. Karena dia diucapkan berarti dia kita lafalkan melalui lisan kita. Pas keluar dari lisan kita, itu bentuknya udah bahasa Arab. Kenapa? Mencakup huruf hijaiyah mulai dari alif, lam, lam lagi, huruf ha, hamzah, kaf, ba, dan ro. Nah, ya. Tidak mesti harus semua huruf hijaiyah kita keluarkan untuk membentuk suatu kalam. Enggak. Sebagiannya saja seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian syarat yang kedua, murakkab min kalimatain. Sudah terpenuhi. Yakni tersusun dari apa? Minimalnya, yakni dua kata. Dan bukan hanya sembarang susunan ini. Karena dia langsung memenuhi syarat yang ketiga, yaitu mufid. Afadas sami'a faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Memberikan faedah kepada pendengar, di mana si pendengar itu diam atasnya dengan baik. Oh, Allahu Akbar. Akbar sebagai informasi dari Allah. Nah, ya. Akbar itu adalah informasi dari lafal sebelumnya. Nah, informasi untuk gitu ya, informasi untuk lafal sebelumnya begitu. Informasi untuk lafal Allah. Oh, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, yang keempat, tabaqal lughatal arabiyyata fil wada'i dan tentunya ya sesuai dengan bahasa Arab fil wada'i dalam peletakannya. Nah, di sini beliau nukilkan nazam ya Asy-Syinkiti. Kata beliau, silakan dibaca nazamnya. Qala Syaikhitu rahimahullah, innal kalama indana faltastami' lafzu murakkabun mufidun qala wudi. Ya, nah ya. Innal kalama indana faltastami' lafzun murakabun mufidun qad wudi. Mufidun qad wudi. Artinya apa? Perhatikanlah, sesungguhnya kalam menurut kami yaitu apa? Lafzun, kemudian murakab, kemudian mufid, ya, kemudian wudi diletakkan. Nah, jadi ini nazom. Kalau kita urutan asalnya itu teman-teman semua
Bentuk asalnya itu adalah fal tastami terlebih dahulu di awal. Kita ingin bentuk awalnya fal tastami itu di awal. Nah, ya. Maka hendaklah kamu perhatikan, kamu dengar, kamu simak. Lamnya di sini adalah lam apa? Lamul amr tuh. Maka hendaknya kamu dengarkan. Baru setelah itu innal kalama indana. Sesungguhnya kalam di sisi kami, yakni di sisi para ulama nahu, barulah lafzun ya sebagai khobarnya inna, lafzun murakabun mufi mufidun qad qad wudi gitu ya. Nah, ini syair. Berikutnya kita baca lagi. Wa aqsamuhu salasatun. Ini pembagian kalam ya. Pembagian kalam. Unsur penyusun kalam. Silakan dibaca. Wa aqsamuhu. Mana Ustaz? Boleh. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Ajurum, pembagian kalam itu ada dua, yaitu ismun yang pertama, kemudian fi'lun yang kedua, dan yang ketiga adalah harfun. Namun harfun di sini adalah huruf yang diikat dengan makna. Berarti apa? Di dalam bahasa Arab ada huruf yang nggak punya makna dan ada huruf yang punya makna. Huruf yang nggak punya makna contohnya huruf yang seperti apa? Huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itu seperti alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan seterusnya sampai ya. Itu kalau diletakkan satu, 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 dua, dan ini itu tidak memberikan makna. Karena emang dia nggak punya makna. Tapi nantinya ada kata di dalam bahasa Arab tergolong sebagai huruf dan dia punya makna. Makanya itu dia masuk ke dalam tataran kata. Ya, huruf yang punya makna. Kita akan lihat dulu apa itu isim, ismun, apa dibaca. Ismun wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi aw dhatin wa lam yaqtarim bi zamanin. Nah, isim itu adalah madalah, apa-apa yang dalla, dalla ya dulu. Dalla itu artinya menunjukkan. Nah, isim itu adalah apa-apa yang menunjukkan ala maknan atas suatu makna fi nafsihi yang ada pada dirinya, yang ada pada kata tersebut, ada pada isim tersebut. Nah, ya, auzatin. Nah, atau dia berupa zat. Ya, isim itu bisa berupa zat. Nah, kemudian walam yaktarin bizamanin. Nah, ini harus kita ingat. Yang namanya isim lam yaktarin bizaman. Yaktarin terikat. Kalau ada lam berarti tidak terikat bizamani dengan waktu apapun. Mau diungkapkan di sore hari, di malam hari, di siang hari, di pagi hari, isim ya tetap isim. Dan itu sah-sah saja. Karena memang lam yaktarin bizamanin dia itu. Tidak terikat dengan satu waktu. Nah, madalla ala ma'nan, apa yang menunjukkan atas makna. Nah, jadi isim yang dia itu maknawi, ya, isim yang dia itu maknawi. Contoh seperti al-ilmu. Ada bendanya nggak al-ilmu? Walaupun kita terjemahkan isim itu adalah kata benda, teman-teman ya. Namun ada itu kan sebagai kategorinya saja, sebagai kategorinya saja. Nah, tapi ada kata benda yang dia itu sebenarnya maknawi. Ya tidak ada bendanya secara hakikat gitu. Nah, ini seperti lafal al-ilmu. Dia tergolong isim, ya, tergolong nomina dia, tidak tergolong verba, alias tidak tergolong fiil atau kata kerja enggak. Kemudian al-jahlu, karena kan dia sifat nih. Al-jahlu sifat, gitu ya. Nah, al-jahlu sifat. Kemudian al-khasyah, khusyuk. Kemudian al-khauf, kemudian asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah keberanian. Apakah ada benda dari keberanian? Gak ada. Khauf ada bendanya nggak? Gak ada. Khasyah sama. Al-jahl ada bendanya nggak? Gak ada. Ya, gak ada. Nah, ini yang dimaksud dengan madalah ala maknan. Berikutnya, yang menunjukkan atas zat, madalah ala zatin. Nah, ini adalah syai'in mahsus,
yang bisa diraba, dirasa, itu kan benda. Nah, ya, seperti insanin, seperti insan, manusia. Ya, manusia itu punya nama. Nah, nama itu juga termasuk apa? Isim. Contoh, mislu Zaidin di sini. Zaid, ya. Au hayawanin atau hewan. Dan setiap hewan itu ada nama-namanya untuk mewakili jenis-jenis mereka. Contohnya asad, ya, asadin, mislu asadin, ya, mislu asadin, singa. Nah, singa kan ada fisiknya, ada zatnya tuh. Kita lihat bentuknya, ciri-cirinya. Asadun itulah dikategorikan sebagai isim atau nabatin, nah, atau tumbuh-tumbuhan seperti syajarah, syajarah, ya kan? Pohon, gitu. Au jamanin, jamadin, au jamadin. Jamadin itu benda, benda mati nih, benda mati, gitu ya, benda mati. Mislu arikah, arikah nih, ya banyak ada di rumah-rumah ya. Apa arikah? So, Sofa. sofa ya. Nah, sofa, dia termasuk isim. Nah, inilah penjelasan isim dan juga apa? Contohnya. Sekarang kita masuk ke unsur penyusun kalam yang kedua atau pembagian kata yang kedua. Jadi kata yang pertama dalam bahasa Arab itu adalah isim. Bisa berupa makna, bisa berupa zat. Sekarang kita lihat ke fiil, kata kerja. Silakan dibaca. Wa fi'lun ma dalla ala ma'nan Terus, fi terus. nafsihi waqtarona bi zamanin madin au hadirin au mustaqbalin. Coba diterjemahkan. Dan fiil apa yang menunjukkan atas makna di dalam dirinya dan iktarona Menunjukkan dan Enggak, menunjukkan waktorona, waktorona apa waktorona? Iktarona. Terikat. Iya, terikat. uh, Kebalikan dari dan isim. terikat dengan waktu yang telah lampau Betul. atau yang akan datang Hadir a- sekarang, atau yang sekarang atau yang mustakbal mustakbal ya, yang telah future. berlalu Bukan, future yang akan datang. Yang telah akan berlalu kan datang. madin. Oh iya, Nah, nah telah berarti berlalu. kan dia punya pembagian nih, kata kerja itu punya pembagian berdasarkan waktunya. Nah, di sini kita akan ketemu istilah mudhari. Mudhari ini dia adalah fiil yang nantinya menunjukkan atas waktu hadir dan bisa juga waktunya mustakbal. Contoh, ada yaktubu. Nah, kalau yaktubu ini dia punya kemungkinan maknanya hadir sekarang dan bisa juga maknanya mustakbal. Kemudian di sini ada sayak tubuh. Fiilnya mah yaktubu aja, sinnya tambahan, sinnya huruf tambahan. Nah, ketika dia sudah dikasih huruf sin tambahan di awal, maka maknanya itu tidak lagi hadir. Udah pasti apa? Mustakbal. Karena sin di situ dia ketika masuk ke fiil men- ketika masuk ke fiil mudhari tentunya ya, maka menjadikan fiil mudhari tidak lagi bermakna hadir melainkan langsung secara pasti memberikan makna mustakbal. Ya, karena sin terjemahnya adalah akan. Nanti kita akan dapati penjelasan dari sin di sini apa. Kemudian fiil madi. Fiil madi adalah kata kerja lampau itu mudahnya. Nah, berarti dia menunjukkan apa? Suatu perbuatan itu telah terjadi. Contoh adalah kataba. Nah, kataba itu bentuk fiil madi dari yaktubu. Kalau yaktubu bisa kita terjemahkan sedang menulis atau akan menulis, maka kataba kita artikan apa? Telah menulis, past tense kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian ada amr. Amr itu adalah perintah, kata kerja perintah. Nah, ini contohnya uktub. Nah, uktub ini adalah bentuk fiil amr dari apa? Dari kataba yaktubu. Nah, ini otomatis yang namanya fiil amr itu bukan hadir, tapi apa? Mustakbal. Karena apa? Karena perbuatannya terjadi setelah pembicaraan selesai. Kan nggak ada. Orang lagi nyuruh,
langsung yang disuruh melakukan perbuatannya. Pasti selesai dulu perintahnya, baru dia lakukan apa yang diperintahkan. Paham ya? Contoh orang nyuruh berdiri. Kamu berdiri. Kamu berdiri. Apakah pas lagi ngomong kamu, dia orangnya berdiri? Orang lafal berdirinya aja belum didengar sama dia. Nah, otomatis ya. Kalau fiil amr, kata kerja perintah itu, nanti maknanya apa? Mustakbal. Paham ya sampai sini ya? Untuk yang baru-baru belajar, nah ya. Di antara teman-teman di sini kan ada juga yang sudah belajar. Baik. Lanjut. Wa harfun ja'a li ma'nan. Baca lagi. وحرف جاء لمعنى ما دل على معنى في الفعل أو الاسم لا في نفسه. Ya, terjemahkan. Huruf dan huruf datang dengan makna apa yang menunjukkan atas makna pada fiil atau isim yang Bukan pada. bukan pada dirinya. Iya, jadi huruf yang memiliki makna di sini, dia nantinya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam rangkaian fiil, masuk ke dalam rangkaian isim, dan di situ nantinya dia maknanya muncul di situ. Ya, maknanya muncul lah, makna huruf tersebut muncul dan nanti memberikan makna juga kepada fiil, kepada isim. Tapi kalau misalkan dia tidak masuk dalam rangkaian fiil, huruf-huruf yang punya makna ini ya. Nah, kemudian dia tidak masuk ke dalam rangkaian isim, maka apa? Iya, maknanya tidak untuk dirinya. Gitulah fi nafsihi. Contoh gini. Falau kulta kharaja Zaidun min. Nah, ya. Kharaja Zaidun min. Min itu artinya dari, teman-teman. Min artinya apa dah? Dari. Tapi dia memberikan makna nggak kepada kalimat kharaja Zaidun? Tidak. Begitu. Meskipun secara zohir dia ada di dalam kalimat kharaja Zaidun min, tapi sejatinya dia tidak masuk dalam rangkaian kharaja Zaidun. Paham sampai sini? Nah, Ustaz. Ya. Maka di sini penjelasannya lam yadulla, dia tidak menunjukkan atas makna pada dirinya karena sejatinya dia tidak masuk ke dalam rangkaian kharaja Zaidun. Gitu. Kemudian amma lau kulta, adapun kalau kamu katakan kharaja Zaidun minal baiti. Nah ya, Zaid keluar dari rumah. Nah, ini ditambahkan kata berikutnya setelah min. Barulah di sini minnya masuk ke dalam rangkaian kalimat kharaja Zaidun minal baiti di mana min masuk ke isim. Gitu. Min masuk ke isim. Kalau sebelumnya min belum ada isimnya. Gitu. Belum ada apa? Isimnya. Belum ada isimnya. Jadi dia tidak bisa menunjukkan makna pada dirinya sendiri, nggak bisa. Jadi dia harus masuk gitu ke kata berikutnya. Dan kata berikutnya pun sudah ditentukan. Harus apa? Harus isim gitu. Nggak bisa juga min masuknya ke khoroja kita taruh di awal. Nggak bisa juga kayak gitu ya. Maka di sini la dalla ala ma'nan fi ghairihi. Maka tentunya si huruf tersebut telah menunjukkan atas makna pada selainnya, yaitu menunjukkan makna pada apa? Pada kata bait. Minal baiti. Kharaja Zaidun minal baiti. Zaid telah keluar dari rumah. Lanjut, fal fi'lu. Fal fi'lu yadullu ala ma'nan fi nafsihi muqtarinu bi zamanin. Oke, sambil diterjemahkan, Fi'il pada fi'il ini menunjukkan makna pada dirinya yang terikat dengan waktu. betul. Ismu Berikutnya, yadullu ala ma'nan fi nafsi wairu muqtarinin bi zamanin. Isim menunjukkan makna pada dirinya yang tidak terikat oleh waktu. iya, yang tidak terikat dengan waktu. Lanjut, wal harfu. Wal harfu laysa lahu ma'nan fi nafsihi wa inna ma yadharu ma'nahu fi ghairihi. Nah, ini Dan kesimpulannya. huruf
Mm-mm. Terus terjemahkan. Dan huruf bukan Adri. Dan huruf dia tidak punya makna. Laisa lahu itu artinya nggak punya, gitu ya. Dan Dan huruf huruf nggak dia punya tidak makna. punya dan huruf dia tidak punya makna pada dirinya. Hanya saja dia menambahkan maknanya pada lainnya. Mumtaz terjemahnya, bagus. Barakallahu fiik. Nah, ini, nah, Asy-Syinkiti rahimahullah berkata, aqsamuhu allati 'alaiha yubna ismun wa fi'lun thumma harfu makna. Gitu. Kita susun nih, ya, kita susun. Jadi susunan bait syairnya itu yang asalnya aqsamuhu allati, ya, yubna 'alaiha. Begitu. Jadi yubna aja dulu baru 'alaiha. Kenapa sih susunannya itu bisa berubah dari asalnya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Menyesuaikan rima syair, ya, menyesuaikan wazan syair. Makanya dia keluar dari apa? Susunan asal gramatika nahu yang ada di dalam kalimat syair tersebut. Ya, jadi asalnya itu adalah aqsamuhu allati yubna 'alaiha. Pembagiannya yang mana dibangun atasnya, gitu. Ismun wa fi'lun tsumma harfun makna. Ya, paham sampai sini teman-teman? Oke, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai sini. Kita insya Allah akan lanjutkan di hari Rabu ya, berarti insya Allah di hari Rabu. Oke, baik. Ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, dan ciri-ciri huruf insya Allah. Baik. Ada pertanyaan yang belum jelas tadi? Ustadz Afwan mau nanya jadwal. Iya, silakan. Berarti Rabu ya Ustadz, Rabu pekan 1-2 ya? Oh iya, Rabu pekan 1-2. Nah, Rabu besok kan kita udah masuk pekan pertama ya. Iya Ustadz. Iya, Jamnya jam 8 malam ya Ustadz, jam. ngikutin schedule itu ya? Oke, mungkin bisa lebih cepat nanti, sekitar jam 19.35 atau 19.40 gitu ya. Nah, Taib Ustadz, syukron jazakallahu khairan. wa iyyakum. Baik. Ada lagi pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan pelajaran atau apapun itu berkaitan dengan nahu dan ya pembelajaran bahasa Arab secara umum? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ustaz, mau tanya sedikit Ustaz. ya boleh silakan. Kalau apa namanya eh, Ahmad Iskandar itu eh, kebangsaan mana ya? Orang Mesir, Indonesia atau orang luar? Mesir, 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 Oh, Mesir. Mesir. Iya, Mesir. Eh, baik baik Ustaz. Iya, Makasih. nah, ya. Afwan, kemarin saya belum memberitahukan ya. Jadi pensyarah ini beliau berkebangsaan Mesir ya, orang Mesir beliau. Aktif sekali di Facebook, ya, Facebooknya aktif. Nah, channel belajarnya aktif, gitu. Dan sekarang beliau lagi menuliskan buku silsilah pembelajaran bahasa Arab yang berikutnya. Nah, setelah beliau tuliskan terkait pembelajaran ilmu nahwu, shorof, balaghah, kemudian ini syarah jurumiyah, terus juga ada imla, baru itu yang kami tahu dan beliau sedang menuliskan karena itu beliau isyaratkan di dalam tulisannya. Nah, status-statusnya ya, gitu. Cuman belum tahu, beliau beliau belum memberitahukan judul apa itu. Ustaz, Ya, kalau sarah itu eh, dasarnya apa ya Ustaz? kenapa? Maksudnya mensarah satu kitab itu dasarnya apa ya? Tiap pensarah beda-beda. Itu memang fokusnya atau bagaimana ya, Ustaz? Oh, oke baik ya. Bagus pertanyaannya nih. Setiap pensyarah itu beda-beda. Yang beda-beda itu udah pasti bukan substansinya ya. Bukan substansinya. Anak katakan yang beda itu adalah metodenya.
atau caranya dia menjelaskan. Karena syarah itu artinya adalah penjelasan. Berarti pensyarah adalah orang yang menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatu yang dijelaskan itu ya pasti menjelaskan menjelaskan substansi isinya. Hanya saja caranya nanti berbeda antara pensyarah yang satu dengan pensyarah yang lainnya, gitu ya. Nah, ketika ditanyakan dasarnya apa? Dasarnya adalah apa? Pengetahuan dan ilmu serta pengalaman yang dimiliki oleh si pensyarah tersebut. Gitu. Nah, kalau antum pernah temukan atau saya pun juga pengalaman pribadi membaca banyak syarah, bahkan juga syarah itu pensyarah itu ya tidak mesti harus menuliskan syarahannya, ada juga yang menjelaskan. Kalau teman-teman ikut ngaji matan jurumiyah tok gitu. Nah, si ustadz itu sedang mensyarah tuh. Nah, tiap-tiap gaya penjelasannya beda dengan ustadz yang satu dengan ustadz yang lainnya. Gitu. Nah, itu berdasarkan pengalaman beliau juga dalam mengajar terutama ya, dalam menjelaskan, tentu juga dalam belajar, mempelajari matan jurumiyah. Tuh. Itu dasarnya ya. Kalau ditanya dasarnya tadi. Baik Ustadz. Kalau khair. Iya, nah ya. Jadi sebetulnya itu sah-sah saja kalau misalkan kita menilai, harusnya ini nggak dimasukin nih penjelasan ini ketika menjelaskan isim. Begitu jenis-jenis tanwin dimasukin. Nggak bisa kita menyalahkan kayak gitu, nggak bisa. Gitu, karena punya coraknya masing-masing. Karena punya coraknya masing-masing. Kalau kita tidak cocok, ya udah cari yang lain yang cocok gitu. Tapi kalau tidak nemu, ya udah bertahan di situ. Ya, bertahan di situ. Jangan sampai menuruti hawa nafsu kita saja. Ya, lama-lama nggak jadi belajar nanti. Ya, itu. Lama-lama nggak jadi belajar. Nah, kalau mindsetnya susah-susah, ribet-ribet gitu ya. Nah, yang namanya belajar secara umum ya udah pasti kayak gitu ya. Susah, sulit. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Hmm. Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan susulan, silakan dilemparkan saja di grup dan kita bisa diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Barangkali ingin menambahkan jawaban juga atau membagikan pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Nah, fadal ya. Barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Fi amanillah Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Barakallah.